juga menarik. Ini adik kita, semangat sekolahnya luar biasa. Tapi dia folio, dia nggak bisa jalan. Terus dia sering main dengan teman-temannya, teman dia hanya bisa nonton. Dan dia punya semangat sekolah luar biasa tinggi. Dinas sosial itu menyediakan fasilitas bantuan kursi roda. Dan ini di wilayah selatan. Saya hadir ke sana dan alhamdulillah anak ini mendapat bantuan dari pemerintah Provinsi Banten berkat advokasi dari teman-teman disabilitas yang lain, dan saya rasa mungkin sebentar lagi masuk SMP. Kegiatan di dalam, Pak, silakan. Ini lukisan anak saya, anak pertama saya. Ini hadiah ulang tahun dari beliau. Anak saya ini sekarang kuliah di UNS di jurusan Seni Rupa Murni. Anak saya itu termasuk ABK, anak berkebutuhan khusus. Dia punya Asperger syndrome. Ya, tapi alhamdulillah kemandiriannya luar biasa, karya seninya juga luar biasa. Dia tertarik dengan seni. Ya, ini kriya ya, ini kriya. Dia sambil main waktu dia anak-anak, dia bikin ini dari es, dari tangkai es. Nah, dia senang cerita tentang Skandinavia, maka dia jadikan ini. Dan ini keras sekali, walaupun dari bubur kertas. Ini lukisan, kanvas, cat air, karya dia juga. Dan ini cenderamata dari sahabat-sahabat dari lembaga-lembaga lain. Dan ini juga karya dari anak saya. Ya tentu dalam waktu dekat harus saya pindahkan ke rumah. Karena kan ketua DPRD di periode berikut adalah dari kawan-kawan dari Golkar. Ini salah satu karya mereka. Jadi karya fotografi mereka ya. Ini kerjasama mereka dibina oleh Dinas Pariwisata. Ya, mereka dibina dan kemudian dibina oleh kawan-kawan aktivis juga. Dan akhirnya sekarang mereka ada yang bekerja sebagai fotografer resminya beberapa dinas. Ya, artinya teman-teman disabilitas, adik-adik kita disabilitas di Provinsi Banten, kalau kita bisa mengarahkan, kita bisa memfasilitasi dan kemudian memberi ruang kepada mereka, insya Allah mereka juga bisa berkarya seperti orang normal lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semua tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Pemirsa, pada siang ini obrolan Saiki di channel Perspektif, alhamdulillah sowan dengan Ketua DPRD Provinsi Banten, Bapak Andra Soni. Luar biasa, terima kasih Pak. Pemirsa, beliau sebagai salah satu bakal calon gubernur Banten. Dan tentunya di channel ini beliau perlu bertegur sapa, menyapa masyarakat Banten, menyampaikan visi dan misi. Kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Haji sudah sampai di ruangan ini. Saya mohon maaf juga baru bisa kita diskusi hari ini. Kemarin kita selisih 10 menit kayaknya. Nah, ya alhamdulillah ini sudah masuk periode terakhir atau bulan-bulan terakhir menjelang saya mengakhiri masa tugas sebagai anggota DPRD periode 2019-2024. Alhamdulillah pemilu legislatif yang terakhir pada Februari 2024 saya menjadi salah satu caleg terpilih dari total 100 orang anggota DPRD Provinsi Banten untuk periode berikut. Dan kemudian alhamdulillah juga sebagai ketua DPRD itu merupakan jabatan politis tertinggi di legislatif Provinsi Banten yang dimiliki oleh Partai Gerindra, dan sebagai ketua Partai Gerindra Provinsi Banten tentu saya mendapatkan tugas, mendapatkan amanat dari pimpinan partai di tingkat pusat
dalam hal ini Pak Prabowo, untuk kader Gerindra untuk dapat berpartisipasi aktif di dalam pilkada dan kemudian memenangkan pilkada dalam rangka terjadinya sinergitas yang lebih efektif antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Karena perlu kita sadari bahwa pemerintah provinsi itu merupakan perwakilan pemerintah pusat di daerah. Sehingga perlu satu kesamaan visi, satu kesamaan misi dalam mencapai tujuan bernegara. Dan alhamdulillah juga saya telah melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka memperkenalkan diri kepada masyarakat melalui alat peraga, melalui temu bicara, melalui silaturahmi, tatap muka dan sebagainya. Semua kesempatan saya gunakan, termasuk kesempatan hari ini saya bisa menyapa penonton channel ini. Bagi saya, sebesar apapun ruang, sekecil apapun ruang, itu harus kita manfaatkan untuk segala hal yang bersifat positif. Dan saya punya niatan untuk mengabdi lebih lagi kepada Provinsi Banten, karena Provinsi Banten telah memberikan banyak hal kepada kita semua. Saya hidup di Provinsi Banten sejak Provinsi Banten dulu berdiri, sejak saya umur 11 tahun, tahun 89, di daerah kota Tangerang, Kecamatan Ciledug tepatnya. Dan saya sudah mengabdi sebagai anggota DPRD selama 10 tahun, dan 5 tahun terakhir sebagai ketua DPRD. Sehingga kita menyadari bahwa DPRD itu merupakan dalam undang-undang pemerintahan daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Jadi dalam trias politika yang kita kenal itu kan berlakunya di tingkat nasional. Nah, kalau di provinsi dan tingkat 2 itu DPRD itu unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Jadi kita nggak kenal oposisi itu kalau di apa namanya di provinsi, sehingga kita biasa merawat komunikasi, biasa merawat apa namanya kebersamaan dengan rekan-rekan kita dari partai lain. Jadi tidak pernah kita merasa mentang-mentang kursi kita paling banyak kemudian kita mau menang-menangan, tidak. Karena sifat kerja kita adalah kolektif kolegial. Satu melakukan kesalahan itu akan berdampak kepada semua. Sehingga segala pun keputusan itu ada mekanismenya, ada melalui Rapim, Bamus, Rakor dan sebagainya. Dan kemudian puncaknya adalah kita ada paripurna. Nah, dalam perjalanan itu sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertugas di bidang legislasi, anggaran dan pengawasan, saya telah menjalankan hal ini hampir 10 tahun, sebentar lagi 10 tahun, dan saya melihat bahwa pemerintah Provinsi Banten perlu percepatan. Jadi hari ini alhamdulillah kita harus syukuri bahwa yang tadinya infrastruktur di Provinsi Banten yang merupakan tanggung jawab pemerintah Provinsi Banten itu bisa kita katakan hari ini sudah dalam keadaan mantap. Pengertian mantap itu bukan berarti sudah mulus-mulus banget, tapi layak dilalui. Dan kemudian kalau kita bicara untuk tingkat kabupaten kota, tentu ada disparitas pembangunan, kualitas pembangunan atau kecepatan pembangunan antara selatan dan utara. Dan kita memaklumi itu karena kekuatan fiskalnya berbeda-beda. Ya, kita tidak bisa bandingkan apple to apple antara kota Tangerang, Tangerang Selatan dengan Lebak atau Pandeglang. Karena apa? Karena kekuatan fiskalnya jauh berbeda. Dan kemudian luas wilayahnya. Dan kemudian tantangannya. Sehingga indeks pembangunan manusia di Provinsi Banten secara rata-rata itu kita ada di atas nasional. Namun saat kita zoom per kabupaten kota memang ada ketimpangan. Ya, ketimpangan itu nampak sekali terlihat di wilayah selatan. Kenapa? Ya, itu tadi saya bilang karena faktor kekuatan fiskalnya, ya, sehingga siapapun kepala daerahnya bila mana kekuatan fiskal ini tidak bisa disupport oleh pemerintah Provinsi Banten, tidak disupport oleh pemerintah pusat, maka disparitas ini akan terus terjadi. Jadi akan perlu kita berpikir tentang bagaimana pemerintah pusat ke depan untuk wilayah selatan itu rencana pemekaran itu perlu diseriusi. Karena apa? Pemekarannya dalam rangka mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Ya, saya kan sudah berkeliling ke beberapa tokoh-tokoh
saya minta masukan, dan ya banyak masukan-masukan yang positif yang disampaikan kepada saya. Salah satu terkait dengan bagaimana upaya kita untuk gap antara selatan utara ini bisa kita pertipis ya dengan cara ya skala prioritas. Menurut saya Tangerang Raya itu pihak swastanya kan aktif, artinya di sana marketnya baik sehingga bisnis bisa berkembang di sana, industri juga berkembang di sana walaupun lahan sudah agak kesulitan. Nah di wilayah selatan kita masih banyak lahan pertanian yang bisa dioptimalkan dengan modernisasi, artinya penggunaan pemanfaatan IT dalam pengembangan sumber daya alam, dalam hal ini pangan. Di wilayah sana itu bisa menjadi salah satu yang harus kita seriusi. Karena apa? Hari ini Provinsi Banten dengan kondisi investasi besar di Provinsi Banten, industri banyak di Provinsi Banten, tapi paradoks ya dengan kondisi pengangguran. Jumlah pengangguran di Provinsi Banten kalau di rata-rata masih tertinggi secara nasional. Walaupun walaupun dalam posisi kita pemerintahan hari ini yang sedang berjalan itu sebenarnya telah mampu mengurangi ya, namun pertumbuhan penduduk dan sebagainya itu membuat jumlah penganggurannya masih tinggi, dan itu yang saya bilang paradoks lagi. Dan kemudian ini akan berbahaya karena dalam beberapa tahun ke depan kita akan mengalami yang namanya bonus demografi, ledakan penduduk usia produktif, yang kalau dikelola dengan baik, insya Allah tujuan kita memajukan Provinsi Banten ini akan bisa mendapat percepatan. Apa yang harus kita perjuangkan, itulah yang harus kita perjuangkan supaya Banten maju. Pemirsa, luar biasa. Saya minta ke Pak Ketua DPRD yang akan maju sebagai calon gubernur, visi-visinya terjabarkan luar biasa. Beliau banyak hal yang disinggung, dari mulai termasuk juga sumber daya manusia, pendidikan, rencana pemekaran daerah, luar biasa. Dan satu hal yang sangat penting adalah agar pemerintah daerah terkoneksi dengan pemerintah pusat. Karena bagaimanapun juga kita berada di Republik Indonesia. Itu barangkali penjabaran yang tadi saya tanyakan visi misi sudah luar biasa. Satu hal misalnya buat beliau ini sekaligus closing statement ngobrol di siang menjelang sore ini, antara lain bila Pak Ketua Dewan ini terpilih sebagai Gubernur Banten, apakah pemekaran Tangerang Selatan diwujudkan juga dalam waktu dekat? Pemekaran Cibaliung, satu lagi Cilangkahan. Jadi ada 3, Tangerang Raya, Cibaliung, Cilangkahan. Yang kedua, bagaimanapun juga tadi beliau menyinggung masalah kesejahteraan, agar tidak terjadi disparitas utara selatan. Provinsi Banten ini punya Bank Banten. Sampai kapan Bank Banten mandiri, Bank Banten maju sebagai aset masyarakat? Namun sekarang, maaf kata, kabupaten kota sebagian masih belum connect bagaimana membesarkan Bank Banten. Padahal bila Bank Banten mandiri maju, kan akan ada fasilitas kredit murah kepada UMKM. Itulah barangkali akan mendorong ekonomi masyarakat yang tadi beliau singgung. Kita dengarkan jawaban calon gubernur Banten, Bapak Antarsoni. Bicara terkait dengan pemekaran, ada satu pemekaran yang sudah masuk dokumen kan di DPR sebelum moratorium, yaitu Kabupaten Cilangkahan. Dan pentingnya pemekaran ini adalah karena memang luasnya wilayah antara Rangkas kepada Cilograng itu kan jauh sekali, ya kan, sehingga pelayanan publik pun tidak bisa maksimal karena jaraknya terlalu jauh. Dan kita lihat juga kan perkembangan di sana kan juga udah luar biasa. Dulu jalanan, sekarang kan dengan pemerintahan sebelumnya kan banyak jalan-jalan tembus. Makanya sekarang kalau kita ke Lebak, ke daerah wilayah Lebak kan akses jalannya makin banyak ya. Bahkan kita bisa lewat ke Gunung Luhur itu melalui jalan yang sudah dibeton dan sebagainya. Jadi ini adalah keberhasilan
yang telah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita yang kemudian harus kita lanjutkan. Jadi jangan kita nengok ke belakang gitu loh. Wah, menyalahkan. Makanya tagline saya, Pak Haji, Banten maju. Kita ngomongnya maju. Jangan cerita. Yang ke belakang tuh kita lihat pakai spion, ya kita terjemahkan bahwa, oh kita nggak boleh lakukan ini lagi, kita harus lakukan ini. Karena kita nggak bisa mundur, kita harus maju. Nah, karena moratorium, ya kalau moratorium itu belum dicabut oleh pemerintah pusat, ya ini harus nanti kita upayakan. Karena apa namanya, pemekaran itu tujuannya bukan dalam rangka hal-hal negatif. Tujuannya sama seperti waktu Banten berdiri, ya kan, adalah mendekatkan, jauh sekali ibu kotanya Jawa Barat itu ada di Bandung, ya kan, dan banyak lah sejarah-sejarahnya. Dan kemudian saya pikir, ya saya sepakat itu terkait dengan itu harus kita lanjutkan, ya kan, agar pelayanan publiknya. Satu, kedua, saya juga dapat masukan dari tokoh, dari kiai juga. Kita ini kan punya batasan laut ya. Di daerah Bayah itu ada 2 pulau, saya lupa namanya, itu cuma 4 jam untuk sampai ke Christmas Island. Itu kan wilayah terbuka sekali untuk asing, ya kan. Dan kemudian kan kita punya potensi itu ada yang namanya semen merah putih, ya kan, yang harus kita awasi namanya produksi dan segala macamnya, karena itu kan dari alam kita. Tapi kan bea cukainya adanya di Cilegon, ya kan. Nah, kalau seandainya ada daerah pemekaran baru di sana, otomatis ya akan ada kantor Koramilnya di sana, Kodimnya di sana, kemudian akan ada RSUD-nya lagi di sana, kemudian akan ada banyak hal lah, ya, kemudian ada Kapolresnya di sana, dan ya otomatis kan wilayah kita ini, jangan salah, Banten ini juga berbatasan dengan zona ekonomi eksklusif, ya kan, laut selatan sana. Jadi penting juga, Pak, penting. Nah, kemudian terkait dengan Cibaliung dan sebagainya, ya nanti kita kaji, gitu kan. Yang sudah ada dokumennya kan Cilangkahan. Nah, ini adalah dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Karena prinsip dasarnya bagi saya, pemerintah itu tugasnya adalah melayani. Bagaimana dia melayani? Salah satu caranya adalah dia mengatur. Jadi dia melayani dengan cara dia mengatur. Nah, disitulah DPRD ngawasi, gitu kan. Nah, kemudian terkait dengan Bank Banten. Bank Banten ini suka tidak suka sudah menjadi bank milik pemerintah Provinsi Banten. Kalau bank milik pemerintah Provinsi Banten, artinya bank ini merupakan milik kita semua, termasuk milik kepala-kepala daerah di tingkat 2. Dan ini bukan bisnis semata, ini juga menyangkut tentang apa namanya, marwah kita, harga diri kita sebagai warga Banten, ya. Jangan lihat ke belakang, lihat pakai spion aja sebagai bahan evaluasi. Kita harus berpikiran maju bahwa Bank Banten ini mesti kita urus, mesti kita support, dan mesti kita berdayakan sehingga ini menjadi kekuatan ekonomi kita. Kita bisa melihat Bank Jabar Banten, Bank Jabar yang kemudian menjadi Bank Jabar Banten, dulunya juga nggak sekuat sekarang, dan sekarang menjadi salah satu, kalau nggak salah, top 5 bank di Indonesia. Nah, kondisinya memang di Bank Banten itu ada saham publik, ya, tidak 100% punya warga, punya pemerintah Provinsi Banten. Nah, ada saham publik. Nah, hari ini mungkin perputaran di bursa saham, apa namanya, memang terjadi, tapi kan tidak mempengaruhi kita, ya, karena tidak mempengaruhi kita, karena kan kita tidak memperdagangkan saham kita, ya kan. Nah, saya sebenarnya terkait dengan kenapa kita berharap pemerintah kabupaten kota, dan alhamdulillah 4 kabupaten kota sudah masuk. Itulah yang saya bilang linear dengan pemerintah pusat. Karena apa? Gini, satu bank bermasalah, ini bermasalah ke seluruh sistem perbankan. Kita nggak boleh egois, gitu loh. Oh, apakah nanti, tapi secara bisnis ya tentu Bank Jabar pasti akan berupaya lah, ya, namanya secara bisnis. Tapi kita gugah nih ke apa namanya, semangat kolektifnya, kebersamaannya kita sesama warga Banten yang saat ini sedang mendapatkan amanah menjadi kepala daerah di beberapa kabupaten kota. Yuk sama-sama kita secara teori, secara analisis, dan kemudian secara prospektif ekonominya, bila semua RKUD yang ada di 8 kabupaten kota plus RKUD Provinsi Banten dikelola di Bank Banten, insya Allah
ya Bank Banten akan bisa melesat dan kemudian akan menjadi kebanggaan kita. Ya, dengan sendirinya kita DPRD, kita pemerintah akan mendorong ya bank kita untuk bisa melayani, memberikan akses kepada rakyat kita. Kan kita punya jam kerida, ya kan? Nah, sehingga simbiosis mutualisme antara kabupaten kota dan provinsi ini bisa jalan. Dan kita memberi akses, pemerintah provinsi Banten berencana memberikan ruang kepada kabupaten kota untuk memiliki saham yang dari pemerintah provinsi Banten. Ya itu kan tinggal kita minta petunjuk apa namanya istilahnya kita minta semacam pendampingan hukum kah dengan pihak-pihak hukum gitu ya, dalam hal ini mungkin Kejaksaan Agung, apakah boleh kita alihkan saham kita sebagai bagian dari kepemilikan untuk kabupaten kota, dan kemudian nanti kan bisa disupport juga dengan bantuan keuangan. Bantuan keuangan dari pemerintah Provinsi Banten kepada daerah-daerah yang tadi saya bilang khususnya akan dioptimalkan kepada daerah-daerah di selatan agar terjadi percepatan pembangunan yang disupport oleh pemerintah Provinsi Banten yang juga merupakan, jadi gini Pak, kadang-kadang pemerintah Provinsi Banten bantu nih kabupaten kota, yang dikerjakan oleh kabupaten kota adalah kebutuhan mereka, RPJMD mereka aja. Kadang ada juga yang saya perhatikan, ya saya nggak usah sebut daerah mana, dibelikan kendaraan. Nah, ke depan saya ingin itu lebih kepada spesifik grant, spesifik bond gitu, spesifik grant. Jadi bantuan yang sudah kita tentukan untuk apa. Contoh buat jalan gitu kan, jalannya juga sudah kita tentukan jalan ini. Walaupun itu bukan kewenangan kita, tapi kita bisa sebagai pembina pemerintah di tingkat 2. Itu Pak, terkait Bank Banten, terkait dengan pemekaran. Tapi pada prinsipnya tadi, saya hasil diskusi saya dengan Kiai, bagian dari pencerahan yang saya dapat, yaitu kalau semua yang diberikan alam ini kita jaga, kita manfaatkan sebaik-baiknya, dan kemudian kita dalam menjalankannya juga menggunakan hati, dan mengikuti aturan yang ada, insya Allah ya yang disebut negara itu akan makmur sejahtera menuju Indonesia Emas itu akan tercapai. Itu yang saya kutip dari apa yang disampaikan oleh Kiai, yang kebetulan Bapak juga kalau nggak salah mendengarkan hal itu. Nah, berikutnya saya sekali lagi nih terima kasih. Kalau sama Bapak kalau diskusi enak aja gitu, mengalir aja ya, mengalir gitu. Tapi tidak ada niatan saya untuk membanggakan diri. Ini kan sifatnya diskusi. Saya masih belajar dari senior-senior, tapi saya punya keyakinan tidak ada yang tidak mungkin jika kita punya kemauan. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia juga amanatnya jelas ya, tujuan kita bernegara salah satu adalah mensejahterakan rakyat. Anak miskin ditanggung oleh negara, kemudian pendidikan, kesehatan, lingkungan yang baik dan sebagainya itu sudah diatur. Lalu kenapa kita belum mencapai ke sana? Itulah tadi, kembalikan kepada niat. Dan insya Allah saya berniat untuk maju sebagai calon gubernur. Saya tidak ngunci apakah nomor 1 atau nomor 2. Yang jelas partai memberikan amanat kepada saya untuk bisa mewarnai dan berjuang di Pilgub Provinsi Banten. Mohon doanya kepada pemirsa agar apa yang saya cita-citakan ini dikabulkan yang Maha Kuasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.